Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran jarak jauh. Walaupun kita tidak bertatap muka, Ibu harap kalian masih tetap bersemangat untuk belajar, untuk meraih cita-cita kalian. Oke, Ibu akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Mata pelajaran yang kita pelajari adalah matematika dengan KD 3.2, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Ya, yang kita pelajari adalah sifat asosiatif, ya, atau pengelompokan. Kalau kemarin kita sudah belajar operasi hitung untuk bilangan bulat, khususnya komutatif, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sifat asosiatif atau pengelompokan. Ya, dalam bilangan. Apa itu sifat asosiatif? Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan dengan menggunakan bantuan pengelompokan. Sesuai dengan namanya, asosiatif tadi pengelompokan, ya. Dua bilangan dikelompokkan dengan menggunakan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Jadi Ibu ulang, sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap siapa? 3 bilangan. Ya, dengan menggunakan bantuan apa? Dengan bantuan tanda kurung untuk mengelompokkan 2 bilangan. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, tanda kurungnya ditukarkan, hasilnya tetap sama. Oke. Sifat asosiatif yang akan kita pelajari ini untuk operasi hitung penjumlahan, dan yang kedua adalah operasi hitung perkalian. Oke, kita lihat satu-satu. Dalam operasi hitung bilangan campuran, kita mengingat istilah kukabataku. Apa anak-anak? Kukabataku. Apa itu kukabataku? Ku adalah tanda kurung. Tanda kurung dalam sebuah soal atau kalimat matematika itu kita hitung atau kita kerjakan untuk yang pertama kali. Selanjutnya apa? Perkalian. Ya. Selanjutnya adalah bagi atau pembagian. Jika ini ada sama-sama, Bu, ada kali, ada bagi. Bagaimana, Bu? Dikerjakan dari ruas sebelah kiri. Selanjutnya, ta adalah tambah. Ya, setelah kurung, kali, bagi, tambah. Dan yang terakhir, ku adalah kurang. Jadi yang perlu kita ingat dalam operasi hitung campuran, ya, dalam matematika adalah kukabataku. Kurang, kali, bagi, tambah. Kurung, kali, bagi, tambah, dan tanda kurang. Oke. Ya, sifat asosiatif pada penjumlahan yang akan kita bahas untuk pertama. Ya, di sini Ibu punya A dalam kurung, Ibu beri tanda tadi karena pengelompokan ditandai dengan tanda kurung, ya. Dua bilangan yang dikelompokkan dengan menggunakan tanda kurung. Tanda kurungnya kita letakkan di depan, yaitu A ditambah minus B ditambah C sama dengan A ditambah, nih lihat tanda kurung merahnya Ibu tukar ke belakang. Ya, dalam kurung minus B ditambah C. Hasilnya bagaimana, Bu? Berbeda tidak? Kok kurungnya dirubah? Tadi yang pertama kurungnya di depan dan yang kedua
ya. Yang kedua rumus kurungnya di belakang. Kalian lihat di sini ada tanda sama dengan, di depan sama dengan ini adalah ruas kiri dan di belakangnya adalah ruas kanan. Di ruas kiri tanda kurungnya ada di depan, yang di belakang di ruas kanan tanda kurungnya ada di belakang. Kita lihat di sini contohnya. 5 A kita ganti dengan bilangan 5. Kemudian tanda tambah, minus B-nya menjadi minus 10 atau negatif 10, C-nya menjadi 20. Operasi hitungnya adalah penjumlahan. Sama dengan angkanya tidak dirubah. 5 negatif 10 ditambah 20. Yang berubah hanya tanda kurungnya. Tanda kurungnya menjadi berubah ke belakang. Kita lihat, kita hitung dahulu. Tadi ingat, kukabataku yang dihitung adalah angka yang ada dalam kurung, yaitu 5 ditambah negatif 10. Ingat, fakta penjumlahan bilangan bulat. Ya, angka besar kurang angka kecil, cari angka besar dikurang angka kecil. Cari selisihnya. Ya, 10 dikurang 5. Yang besar tandanya negatif berarti hasilnya negatif. 10 dikurang 5 hasilnya 5. Berarti 5 ditambah negatif 10 adalah negatif 5. Ditambah 20. Apakah sama dengan hasil yang ada di samping? 5-nya tetap tidak dihitung. Yang dihitung adalah angka yang dalam kurung. Negatif 10 ditambah 20. Ingat fakta penjumlahan bilangan bulat. Negatif ditambah positif, cari selisih. Angka besar dikurang angka kecil, yaitu 20 dikurang 10. Hasilnya adalah 10. Kenapa 10? Karena angka yang besar adalah angka positif. Kita lihat hasilnya. Negatif 5 ditambah 20. Hasilnya berapa? Hayo. Iya, betul 15. Caranya masih tetap angka besar dikurang angka kecil. 20 dikurang dikurang 5. Hasilnya adalah 15. Yang banyak positif hasilnya positif. Ruas kanan kita lihat, ya 5-nya tetap, tadi di sini hasilnya positif, 5 ditambah 10 hasilnya adalah 15. Artinya apa ini anak-anak? Ruas kiri dan ruas kanan dihitung hasilnya sama 15 dan 15, artinya itu adalah sifat asosiatif berlaku pada operasi hitung penjumlahan. Contoh satu lagi untuk soal asosiatif penjumlahan. Di sini Ibu berikan dalam kurung. Kurungnya diletakkan di depan. 25 ditambah negatif 10. Ditambah 20. Angkanya tetap tidak berubah. Yang berubah apanya anak-anak? Kurungnya. Betul. Yang berubah adalah kurungnya diletakkan di belakang. Oke. Selanjutnya kita lihat. Ingat kukabataku. Angka yang dalam kurung dihitung terlebih dahulu. 25 ditambah 10. Fakta dari penjumlahan bilangan bulat. Angka besar dikurang angka kecil. 25 yang besar dikurang yang kecil 10. Hasilnya adalah 15 positif. Kenapa positif? Karena 25 yang besar adalah positif. Kemudian ditambah dengan 20. Selanjutnya kita lihat ruas sebelah kanan. 25 tidak dihitung, kita tulis langsung, ditambah hasil penjumlahan dari negatif 10 ditambah 20. Angka besar dikurang angka kecil, 20 dikurang 10, yaitu 10. Kenapa ini 10-nya positif? Karena yang besar adalah positif. Iya, betul. Selanjutnya kita lihat, apakah hasil penjumlahan dari ruas kiri dan ruas kanan sama? 15 ditambah 20 hasilnya adalah 35. Kemudian 25 ditambah 10 hasilnya 35. Artinya apa? Jumlah ruas kiri dan ruas kanan sama. Berarti asosiatif berlaku untuk operasi penjumlahan. Ayo kita lihat berikut. Pada bilangan bulat untuk perkalian. Oke, di sini Ibu perlihatkan ke kalian. Dalam kurung, lihat tanda kurungnya merah. Sebagai penanda pengelompokan dua bilangan pada sifat asosiatif. A dikali minus B dikali C
sama dengan. Angka atau hurufnya tidak berubah. Yang berubah apa anak-anak? Tanda kurungnya Ibu. Betul, tanda kurungnya ada diletakkan di belakang. Ya, apakah dengan mengganti atau menukar tanda kurungnya dari depan ke belakang hasilnya sama? Ya, contoh asosiatif pada perkalian. Ibu udah buat soalnya. Di sini adalah lihat tanda kurung merah sebagai pengelompokan dari sifat asosiatif ada di depan. 25 dikali minus 10 dikali minus 20. Angkanya tidak berubah. Yang berubah apanya anak-anak? Tanda kurungnya. Betul, tanda kurung merahnya Ibu letakkan di belakang. Nah, ingat kukabataku. Angka yang dalam kurung dikerjakan atau dihitung terlebih dahulu. Pinter. Ya, 25 dikali negatif 10. 25 dikali 1, 25 ditambah 01, 250. Positif dikali negatif, tandanya berbeda. Tanda berbeda, ingat kemarin sapo bene. Ya, tanda beda berarti hasilnya negatif. Pinter. Negatif 250 dikali dengan negatif 20. Oke, kita lihat untuk ruas sebelah kanannya. 25 tidak dihitung, kita letakkan dulu di sini. Tanda kalinya turun. Dikali atau dihitung dulu angka yang ada dalam kurung. Ingat, sapo bene. Sama-sama, tandanya sama, yaitu positif kali positif. Tanda sama hasilnya apa? Positif. Pinter. Positif 200. Sekarang kita lihat hasil terakhirnya. 250 ya, minus 250 dikali minus 20. Ayo perhatikan. Sapo bene. Tandanya sama bukan? Kalau sama artinya apa? Sama tandanya, dua-duanya sama tandanya, berarti hasilnya adalah positif. 25 dikali 2, 50, tambah 02, hasilnya adalah 5000, positif 5000. Apakah sama dengan ruas sebelah kanannya? 25 dikali 2 adalah 50, ditambah 02, 5000. Tepuk tangan, hasilnya sama, yaitu 5000 untuk ruas kiri dan 5000 untuk ruas kanan. Berarti asosiatif. Ya, asosiatif pada perkalian berlaku atau benar. Ya, oke, kita lihat. Bagaimana Bu kalau untuk operasi hitung pengurangan dan pembagian? Nah, berlaku sifat asosiatif untuk pembagian dan pengurangan. Oke, sifat asosiatif tidak berlaku untuk operasi pengurangan dan pembagian. Perlu bukti? Ayo kita buktikan. Pengurangan. Soalnya Ibu udah buat, yaitu dalam kurung. Penanda asosiatif, 2 angka dikurung. 10 dikurang negatif 30, dikurang 20. Sama dengan, ini tidak berubah letaknya, ya, tidak ditukar. Yang ditukar hanya pengelompokannya atau tanda kurungnya saja. Oke, selanjutnya, apakah hasilnya sama? Kita lihat. Ya, angka dalam kurung kukabataku diingat. Yang dalam kurung dihitung terlebih dahulu. Ingat pengurangan. Pengurangan bilangan bulat sama halnya dengan menjumlahkan dengan lawannya. 10-nya tetap, tanda kurang jadi tanda tambah, lawannya minus adalah positif. 10 tambah positif 30 hasilnya 40. Pinter. Tanda kurang berubah lagi menjadi tanda tambah. Lawannya positif adalah negatif. Oke, ini sampai di sini dulu. Kita cek untuk ruas sebelah kanannya. 10 ditambah negatif 50. 50-nya dari mana? Angka yang dalam kurung. Negatif 30-nya tetap. Tanda kurang menjadi tanda tambah. Lawan positif adalah negatif. Negatif tambah negatif. Hasilnya adalah negatif 50. Pinter. Ayo kita cek hasil terakhir. 40 ditambah negatif 20. Ya, bagaimana hasilnya? 40 tambah negatif 20. Ingat, fakta penjumlahan bilangan bulat. Ya,
Caranya bagaimana? Tandanya berbeda. Cari selisih. Angka besar dikurang angka kecil. Angka besarnya berapa? 40. Oke. Dikurangi 20. Sama dengan berapa, anak-anak? 20. Kenapa 20-nya positif? Karena 40-nya adalah positif. Oke. Sekarang 10 ditambah 50. Oh, ini Ibu salah ketik. Mohon maaf. Ya, negatif ketemu positif. Cari selisih. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 40. Ini salah ketik ya, harusnya 40 nih. Ya, negatif 40. Sama nggak hasilnya dengan yang kiri dan kanan? Tidak. Berarti pengurangan dalam asosiatif tidak berlaku. Bagaimana untuk pembagian? Kita cek. Oke, pembagian. Soalnya Ibu udah bikin. 50 dibagi negatif 5. Tanda kurung yang merah penanda sebagai pengelompokan asosiatif. Dibagi dengan 2. Sama dengan 50 dibagi dalam kurung negatif 5 dibagi dengan 2. Ingat, ukabataku. Angka yang dalam kurung diapakan? Dihitung terlebih dahulu. 50 dibagi negatif 5. Sapo bene. Tandanya berbeda. Berarti hasilnya adalah negatif. Negatif 10. Oke, dibagi dengan 2. Kita lihat yang sebelah kanan. 50-nya tidak dihitung tetap. Nah, ini yang dalam kurung kita hitung. Negatif 5 dibagi dengan 2. Bisa nggak, Bu? Bisa, tapi hasilnya adalah pecahan. 5 dibagi 2, hasilnya adalah 2,5 atau 2,5. Ibu ambil di sini yang 2,5 saja. Karena tandanya berbeda, hasilnya adalah negatif. Oke, kita hitung cek hasil terakhir. Negatif 10 dibagi 2, hasilnya berapa anak-anak? Sapo bene. Ini bene, karena tandanya berbeda. Hasilnya adalah negatif 5. Pinter. Kemudian 50 dibagi dengan negatif 2,5. Hasilnya adalah negatif 125. Nah, berbeda tidak hasilnya? Baik pengurangan maupun pembagian ruas kiri dan ruas kanan hasilnya berbeda. Artinya apa? Siapa yang tahu? Iya, pengurangan dan pembagian tidak berlaku untuk operasi hitung asosiatif. Oke. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan membantu kalian untuk belajar mudah dimengerti. Anak-anak, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya untuk sifat distributif pada bilangan bulat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.